Bun, and welcome back to my channel. Karena ini sudah bulan Oktober, which is it's a spooky month, dan juga udah mendekati Halloween, makanya aku akan kasih rekomendasi ke kalian buku-buku yang cocok untuk dibaca ketika Halloween. Penasaran bukunya apa aja? Just keep on watching! Buku pertama yang aku rekomendasikan adalah The Turn of the Key-nya Ruth Ware. Buku ini tuh bercerita tentang seorang perempuan bernama Rowan yang bekerja sebagai pengasuh anak sebuah keluarga kaya di Skotlandia. Setelah beberapa waktu Rowan bekerja untuk keluarga tersebut, mulai ada hal-hal aneh dan menyeramkan yang dialami oleh Rowan. Hingga puncaknya suatu malam, ada sebuah tragedi yang mengakibatkan salah satu anak dari keluarga tersebut harus kehilangan nyawa secara misterius. Dan sayangnya Rowan ini dituduh sebagai pelaku di balik kasus tersebut. Menurut aku novel ini cocok banget dibaca ketika Halloween karena lokasi rumah yang jadi latar tempat cerita di novel ini tuh terletak di sebuah perbukitan di Skotlandia. Bener-bener vibes-nya kena banget. Selain itu juga hal-hal aneh yang menimpa Rowan mampu menyalurkan rasa merinding bagi pembaca. Selain itu juga plot twist-nya di sini yang bener-bener mind-blowing banget. Buku kedua, aku rekomendasikan Rumah Lebah karya Ruy Meita. Novel ini bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang memiliki anak perempuan bernama Mala dan usianya itu 6 tahun. Tetapi meskipun usianya itu masih 6 tahun, Mala ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya. Namun Mala ini juga memiliki keunikan karena dia mengaku memiliki 6 teman, tetapi ke-6 teman-temannya itu tidak bisa dilihat oleh orang lain sekalipun itu oleh orang tuanya. Novel ini juga mengambil setting tempat yang menurut aku vibes-nya itu Halloween banget karena berlokasi di sebuah tempat yang cukup terpencil, dikelilingi oleh hutan, bukit, dan juga danau. Sehingga kesan spooky-nya itu dapat banget. Ditambah lagi dengan tingkah laku Mala yang bisa dibilang cukup aneh karena selalu membawa-bawa ke-6 temannya yang tidak bisa dilihat oleh orang lain itu. Buku ketiga yang aku rekomendasikan adalah Lock Every Door karya Riley Sager. Novel ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Jules yang bekerja sebagai seorang apartemen sitter di sebuah bangunan historis bernama Bartholomew, dan bangunan ini sangat terkenal di New York. Namun dalam menjalani pekerjaannya ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh Jules, dan peraturan ini sebenarnya terdengar cukup aneh. Salah satunya adalah para penghuni apartemen itu tidak diperbolehkan untuk membawa orang dari luar itu masuk ke dalam bangunan tersebut, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Selain itu, para penghuni apartemen juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari bangunan tersebut ketika hari sudah malam. Meskipun ada peraturan-peraturan yang terdengar aneh itu, tetapi Jules tidak ambil pusing karena gaji yang ditawarkan benar-benar fantastis. Belum lagi Jules memang saat itu sedang membutuhkan uang. Pada awal-awal masa kerjanya juga Jules ini tidak mendapatkan hambatan sama sekali, dan juga tidak ada hal-hal janggal lain yang dialaminya. Hingga suatu saat ada salah satu penghuni apartemen lain yang tiba-tiba dikabarkan menghilang. Lock Every Door ini jadi salah satu novel favorit aku di tahun 2023 karena benar-benar atmosfernya itu berhasil membuat bulu kuduk pembaca itu berdiri, merinding banget ketika baca narasinya yang sangat grafis. Kemudian di novel ini juga diceritakan melalui 2 timeline, dan ketika 2 timeline itu bersatu, benar-benar ngerinya itu dapat banget teman-teman. Ditambah lagi dengan setting tempatnya, karena Bartholomew tersebut merupakan bangunan yang sangat historical dengan arsitektur gotik gitu, benar-benar sangat mendukung suasana Halloween yang spooky. Next, buku keempat yang aku rekomendasikan adalah Pet Sematary karya Stephen King. Novel ini bercerita tentang Louis Creed dan juga keluarga kecilnya yang pindah ke sebuah lokasi yang cukup terpencil bernama Ludlow.
Dan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang baru, itu terdapat sebuah pekuburan hewan peliharaan. Sebenarnya, ketika mereka pindah, pada awal-awal kehidupan mereka di tempat baru itu tidak terjadi hal aneh apapun. Hingga kemudian ketika kucing peliharaan keluarga Louis ini meninggal dan dikuburkan di pekuburan hewan peliharaan tadi, tiba-tiba saja mulai ada hal-hal janggal yang terjadi di rumah keluarga kecil Louis. Novel ini juga nggak kalah ngeri dari Lock Every Door dan juga novel-novel yang telah disebutkan sebelumnya, karena selain didukung dengan setting tempatnya yang benar-benar menggambarkan vibes atau ambience yang spooky, tapi juga di sini ada andil dari dialog anaknya Louis yang benar-benar bikin merinding. Ditambah lagi dengan suasana seram yang diciptakan oleh kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarga tersebut. Buku kelima yang aku rekomendasikan adalah Midnight Restaurant karya Daniel Ahmad. Buku bergenre horor satu ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang tinggal di sebuah kontrakan dekat sebuah restoran bernama Hanggareksa. Nah, suatu malam, Sandy ini memutuskan untuk pergi ke restoran Hanggareksa untuk membungkus makanan. Kebetulan juga jam menunjukkan pukul 12 malam, tetapi tiba-tiba suasana di restoran tersebut berubah drastis. Karena begitu jam berdenting 12 kali, tiba-tiba saja para pengunjung restoran tersebut berlaku aneh seperti orang-orang yang baru keracunan makanan. Dan satu persatu dari pengunjung itu mulai terkapar. Tidak cukup sampai di situ, Sandy pun bahkan menemui kejanggalan-kejanggalan di kontrakannya yang kebetulan memang bersebelahan dengan restoran Hanggareksa. Usut punya usut, rupanya restoran Hanggareksa menyimpan sebuah misteri besar. Novel Midnight Restaurant ini aku rekomendasikan untuk kalian yang pengen bacaan horor tetapi masih tergolong ringan. Tapi jangan salah, meskipun tidak seberat Pet Sematary, namun atmosfernya juga nggak kalah bikin ngeri. Last but not least, kayaknya nggak afdol kalau aku nggak masukin novel Sisu karya Terelie. Novel ini mengisahkan tentang sebuah keluarga dengan 3 anak yang memutuskan untuk pindah tempat baru karena sebuah tragedi yang menimpa keluarga tersebut di rumah lamanya. Kebetulan rumah baru yang akan mereka tinggali itu terletak di sebuah desa yang terpencil. Tapi meskipun terletak di sebuah desa yang terpencil, sebenarnya keluarga tadi itu benar-benar menikmati kepindahannya karena suasana di desa itu benar-benar masih asri dan juga orang-orang di desa tersebut benar-benar welcome dengan kedatangan mereka. Tetapi kemudian lagi-lagi setelah beberapa waktu menempati rumah baru tersebut, mulai terjadi hal-hal janggal dan menyeramkan. Ditambah lagi dengan adanya misteri yang melingkupi rumah tersebut dan juga misteri yang melingkupi salah satu pohon tua di desa itu. Meskipun ending buku ini tuh bener-bener mind-blowing dan jauh banget dari ekspektasi aku, tapi menurutku pribadi memang nggak akan afdol kalau nggak aku masukin ke rekomendasi kali ini. Soalnya vibes di sini tuh bener-bener spooky banget. Apalagi ada beberapa scenes yang setting waktunya itu di malam hari. Apalagi malam hari di sebuah rumah tua gitu, bener-bener kayak ambience-nya itu Halloween banget nggak sih? So, itu dia beberapa rekomendasi bacaan untuk Halloween dari aku. Kira-kira teman-teman punya rekomendasi bacaan Halloween apa aja? Komen di kolom komen bawah ya. Dan makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan kalian. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa juga untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video baru dari aku. Terus kalau teman-teman punya request, feel free aja untuk komen di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!